Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silva Fauzia, mahasiswa semester 5 Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang perubahan lingkungan. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan ya. Sebelum kita belajar materi ini, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Apakah di sekitar tempat tinggal kalian juga mengalami perubahan seperti pada gambar? Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab lingkungan kita menjadi tercemar dan berubah? Akan kita bahas di video kali ini. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Nah, kenapa lingkungan itu dapat berubah? Hal tersebut karena keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan itu. Nah, seharusnya lingkungan yang seimbang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang, sedangkan daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor manusia. Nah, kerusakan lingkungan karena faktor manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Nah, pastinya dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumber daya alam yang digali. Nah, dalam proses pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam, terdapat zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Sisa-sisa tersebut dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi. Nah, proses pembuangan yang tidak sesuai dengan mestinya akan mencemari perairan udara dan daratan, sehingga lama-kelamaan lingkungan menjadi rusak. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yaitu penebangan hutan, penambangan liar, pembangunan perumahan, dan penerapan intensifikasi pertanian. Selain itu, untuk perubahan lingkungan karena faktor alam dapat terjadi karena bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan bentuknya. Bahan pencemar yang umumnya merusak lingkungan berupa limbah. Nah, limbah ini adalah bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Nah, berdasarkan sifatnya, bahan pencemar dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu bahan pencemar yang dapat terdegradasi atau teruraikan atau disebut dengan biodegradable, dan bahan yang tidak dapat terdegradasi atau disebut dengan non-biodegradable. Nah, biodegradable ini adalah limbah yang dapat diuraikan oleh didekomposisi, baik secara alamiah yang dilakukan oleh dekomposer atau bakteri dan jamur, ataupun yang disengaja oleh manusia. Contohnya adalah limbah rumah tangga, kotoran hewan, daun, dan ranting. Sedangkan non-biodegradable adalah limbah yang tidak dapat diuraikan secara alamiah oleh dekomposer. Keberadaan limbah jenis ini di alam sangat membahayakan. Contohnya adalah timbal, merkuri, dan plastik. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kalau kita tahu materi perubahan lingkungan, kita mau tes pemahaman teman-teman nih. Di sini ada kuis. Contoh limbah yang terdegradasi secara lambat adalah, ayo silakan dijawab. Dikasih waktu 30 detik ya untuk teman-teman menjawab. Oke teman-teman, waktunya sudah habis ya. Kira-kira teman-teman jawab apa siapa nih? A, B, C, D, atau E? Yuk kita bahas satu-satu. Contoh limbah yang terdegradasi secara lambat adalah, nah, terdegradasi ini adalah terurai.
sudah dijelaskan ya, berdasarkan sifat pencemarnya, bahan pencemar dapat dikategorikan ke dalam 2 macam, yaitu yang dapat terdegradasi atau terurai, itu dinamakan biodegradable. Nah, ini yang biodegradable ini dia yang dapat terurai. Terurai secara alami atau disengaja oleh manusia. Nah, contohnya limbah rumah tangga, daun, kertas, bangkai dan kotoran hewan, nah ini contoh yang limbah yang dapat terurai teman-teman, atau yang bisa diurai oleh bakteri atau jamur, yaitu limbah rumah tangga, daun, kertas, bangkai dan kotoran hewan, serta bisa terurai oleh mikroorganisme. Nah, yang kedua yaitu tidak dapat terdegradasi atau terurai ya teman-teman, atau disebut non biodegradable. Ini tidak dapat terurai. Tidak dapat terurai secara alami atau disengaja oleh manusia. Jadi non biodegradable ini adalah contoh limbah yang membahayakan ya teman-teman. Contohnya itu seperti timbal, merkuri, aluminium, dan plastik. Jadi untuk yang non biodegradable ini, dia merupakan limbah yang tidak dapat diurai secara alamiah oleh dekomposer teman-teman. Jadi untuk soal di sini kita mencari contoh limbah yang terdegradasi secara lambat, berarti yang non biodegradable. Nah, kita lihat opsi yang A ya teman-teman. Opsi yang A yaitu kertas dan kain sutra. Nah, kertas dan kain sutra ini dia termasuk contoh limbah yang dapat terurai teman-teman. Di sini ada kertas. Nah, berarti untuk opsi yang A bukan jawabannya teman-teman. Yang B, daun kering dan kayu. Nah, daun kering dan kayu ini merupakan limbah yang dapat terurai secara alami ya teman-teman. Dia termasuk biodegradable. Berarti untuk yang B bukan jawabannya teman-teman. Nah, untuk yang C, deterjen dan DDT. Nah, ini dia termasuk limbah rumah tangga ya teman-teman. Berarti dia masuknya limbah yang dapat terurai. Berarti bukan jawaban yang secara lambat ya. Untuk opsi yang D, bangkai dan kotoran hewan. Nah, bangkai dan kotoran hewan ini merupakan limbah yang bisa terurai oleh mikroorganisme. Nah, dia berarti bisa secara alami ya, terurai secara alami teman-teman. Berarti untuk opsi yang D bukan jawabannya. Nah, untuk yang E, plastik dan aluminium. Nah, tentu saja plastik dan aluminium ini merupakan limbah yang tidak dapat terurai biodegradable. Nanti untuk jawabannya yaitu yang E, yaitu plastik dan aluminium. Plastik dan aluminium ini merupakan limbah yang tidak dapat terurai atau secara lambat ya teman-teman diurainya. Oke teman-teman, hari ini kita sudah membahas tentang materi perubahan lingkungan. Jadi teman-teman sudah tahu apa itu perubahan lingkungan, penyebabnya apa, dan dampaknya seperti apa. Lalu, untuk pembahasan tentang bagaimana upaya mengatasi perubahan lingkungan akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian pembahasan kita tentang materi perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan, semoga bermanfaat. Dan marilah kita menjaga lingkungan serta melestarikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.